Yang kita pelajari hari ini adalah prosedur. Nah, jadi prosedur itu kalau kalian lihat nanti di website Hackathon itu, dia kelompoknya di kelompok prosedur. Kalau yang sebelumnya dia di top down programming. Kemudian selesai prosedur nanti ada function. Itu berada di sebelahnya lagi. Dia di kelompok function. Nah, jadi kita mulai prosedur ini dari yang paling sederhana gitu. Misalnya prosedur tampil. Nah, gitu. Kemudian entah ada titik komanya, entah tidak ada, coba-coba aja dulu. Kemudian begin dan end-nya itu pakai titik koma end-nya. Karena dia berada di program subroutine namanya. Lalu prosedur ini bahasa Indonesianya hanya prosedur. Kalau bahasa Inggris ini bacanya bukan prosedur, Persija. Nah, jadi kalau mau pastinya kalian masuk ke Google, how to pronunciate prosedur. Fisika USU Medan. Nah, kayak gitu. Nah, kita anggaplah ini masih seperti ini. Entah benar, entah salah. Nah, yang gitu. Ini kita mulai dari yang paling sederhana. Kan ada prosedur tampil. Nah, jadi kita tinggal panggil di sini tampil. Nah, kemudian read line. Nah, artinya perintah menampilkan fisika USU Medan itu dikerjakan oleh prosedur namanya tampil. Begitu kita perlu, kita tinggal panggil tampil. Begitu. Kita compile dulu. Nah, kenapa kita selalu compile? Walaupun kita yakin tidak ada yang salah barangkali. Karena banyaknya bahasa-bahasa yang bakal kita pakai selama kita kuliah. Bisa jadi pengaruh bahasa lain. Entah titik ini 2, entah titik yang ini 2 di atas apostrofnya, entah ada tanda kurungnya, entah apanya. Nah, kemudian ingat nama proyek selalu dibuatlah entah tes prosedur. Nah, adalah namanya. Kemudian jangan lupa simpan. Nah, kenapa? Karena kemungkinan komputer hang. Kita sudah capek menulisnya. Nggak nampak lagi. Nah, lalu run. Fisika USU Medan. Nah, kalau seperti ini cuman, ya kan, gampang dia. Fisika USU Medan. Ya memang gampang. Mula-mulanya itu seperti itu. Nah, berikutnya kita kan perlu keperluan lain. Nah, kalau nggak ngapain bikin prosedur, kalau cuma kayak gitu aja kerjanya. Pasti ada keperluan lain. Jadi misalnya kalau keperluan lain ini, ya jangan lagi lah namanya tes prosedur, tapi bikinlah namanya seperti prosedur kubus. Nah, kayak gitu. Jadi kalau prosedur kubus kan kita ngitungnya ada kemungkinan volume. Kan begitu. Volume. Jadi di sini kita tulislah prosedur volume kubus. Nah, kayak gitu. Kubus. Jadi kalau volume kubus pastilah ada variabel di sini. Sisi. Boleh juga sisi ini bilangan bulat, boleh bilangan pecahan, tapi kalau sudah namanya kali-kali hitung-hitung, ya kita bikin aja lah dia selalu yang ada kemungkinannya berisi pecahan.
Jadi volume kubus sisi itu real. Nah, jadi yang ini tadi ya hanya sekedar awal aja nya. Di sini pastilah kita buat perhitungan kita itu adalah volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Karena kalau kubus sama semua sisinya. Kalau balok baru panjang kali lebar kali tinggi. Anggap aja lah dulu yang gampang-gampang. Baru kita tulis di sini right line. Misalnya yang tadi juga. Nah, kalau di sini selalu kita buat dia entah 3 digit 2 desimal di belakang koma. Kalau nggak dibuat seperti itu, banyak kali nanti muncul bilangan-bilangan ke belakang, di belakang desimal, mau eksponensial juga dia. Nah, kemudian manggilnya di sini kita buatlah ini kan pasti ada juga nya sisinya berapa ya kan. Nah, kita bikinlah sisi di sini sama dengan 7 kali 7 kali 7 sentimeter lah. Nah, kayak gini. Jadi walaupun belum dibuat satuannya, orang fisika bikinlah di belakang sentimeter. Oh, tapi kalau Pascal nggak tahu dia tanda seperti ini. Pascal taunya dia begini, tanda kurung kurawal. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini kita panggillah prosedur tadi. Nama prosedur itu adalah volume kubus. Nah, volume kubus. Titik koma. Kita lihat sekali lagi, ada nggak salah nama? Kalau kita udah yakin nggak ada yang salah, ya di-compile lah. Nanti ada sukses dia, baru run. Kalau nggak, ya perbaiki dulu. Volume kubus 343. Nah, udah, ini harusnya ke sini dia larinya. Nah, udah, selesai. Nah, sekarang untuk apa prosedur kalau seperti ini caranya? Sama aja dengan top down namanya. Jadi di sini dibuatlah apa namanya itu, passing parameter namanya, itu parameter passing lah. Nah, parameter passing real, kemudian atau sisi dulu, lain bahasa saya ini. Nah, ya. Sisi adalah real. Nah, begitu. Bilangan real dia. Berarti di sini sisi nggak perlu lagi. Yang perlu dikasih tahu di sini adalah volume. Dan volume itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, lalu di sini haruslah dikasih tahu sisi juga lah, kan sisi juga, tapi ada maunya istilah lain selain sisi. Apalah, rusuk, gitulah ya, rusuk sama dengan 7, begitulah. Lalu yang ini kita hapus karena dia sudah berada di luar. Disinilah dia sekarang. Nah, begitu. Nah, volume kubus dihitung berdasarkan rusuk. Nah, begitu. Nah, rusuk ini didefinisikan di atas. Variabel rusuk adalah real. Begitu. Jadi sekarang volume kubus ini dihitung berdasarkan sisi dan volumenya masuk ke volume K real. Lalu tuliskannya kemari. Nah, sementara rusuk adalah di program utama. Dan rusuk itu kita tentukan 7 cm. Kita lihat dulu, tak ada yang salah kita buat.
Nah, kalau sukses dia, berarti nggak ada yang salah. Belum tentu benar juga. Karena sukses dia di sana bukan berarti programnya benar. Yang benar di sana cuman sintek namanya. Run. 343 sama seperti yang tadi. Oke. Nah, kalau begini ceritanya, masih belum bagus nih dia ini prosedur. Belum bagus dia ini prosedur. Kenapa? Karena dia ini perintah ini sebenarnya berada di luar prosedur. Nah, ini seharusnya bukan di sini letaknya. Dia berada di sini. Setelah dihitung, nah, begitu. Setelah dihitung sebenarnya dia. Tapi ini juga nggak seharusnya dia di sini. Karena kalau di sini dia gimana mau mengambilnya? Harus kita kirim keluar. Nah, jadi di sini harus dibuat volume ini, ya, volume kubus ini itu adalah real dan dia ini variabel. Nah, begitu. Kenapa variabel? Nilainya berubah-ubah. Ini nggak perlu lagi. Nah, begitu dia. Nah, jadi sekarang di sinilah jadinya volume kubus. Nah, kayak gini. Jadi kalau di sana volume kubus, di sini apa? Nah, jadi di sini adalah volume kubus yang dihitung dari rumus itu sama dengan volume kubus prosedur dari rusuk. Nah, begitu seharusnya. Tapi karena dia variabel, ini tidak dibuat begini. Dibuat begini dia. Volume kubus rusuk, koma, volume kubus. Kenapa? Karena udah ke sini nilainya yang ini. Volume K ini udah ke sini dia. Titik koma. Nah, baru yang ini. Inilah sekarang yang sudah dihitung tadi. Kemarin dia. Nah, kalau mau tambahan di belakang ini sentimeter kubik, bikinlah seperti ini dia. Karena pangkat 3 agak susah menggambarkannya, dibuatlah seperti ini. Nah, artinya sentimeter pangkat 3. Kemudian ini kan belum tentu benar, ya kan? Jangan langsung yakin gitu. Kemudian kita run, compile, tak salah, tak benar. Oh, dia salah. Kenapa? Oh, ini yang lama ini. Nah, yang lama. Yang baru sudah diganti. Ini sekarang yang baru. Oke. Compile lagi. Udah selesai. Volume kubus kelihatannya seperti tidak diinisialisasi. Kenapa? Karena seharusnya memang volume kubus ini kan pada saat awal digunakan pastilah belum ada isinya. Inisialisasi artinya belum ada nilainya. Kita kasih nilai 0. Dia bilang ini belum pernah diberitahu ini katanya. Beritahulah berapa nilai awal. Nah, dia bahasa Pascal ini itu terstruktur. Jadi hal seperti itu diperhatikannya. Nah, sekarang compile-nya sukses. Lalu run. Volume kubus 343 cm3. Nah, ini sudah jadilah ini prosedur. Lalu kenapa dibuat seperti ini dia ceritanya? Kemungkinan, nah kan gitu. Kemungkinan begini dia.
kemungkinan, ya kan. Mulai dari counter sama dengan 1 sampai dengan, ini direnggangkan, ini sebenarnya tujuannya supaya enaknya dibaca, sampai dengan 9 do, begin, kan gitu. Yang begini ini sekarang di sini, ini mau dikerjakan. Karena kita mau mengerjakan pekerjaan komputer ini bukan cuma sekali. Kalau sekali ya kalkulator aja ngurusinya. Kita mau banyak. Mau banyak dia. Jadi berikutnya ini, rusuk ini sekarang adalah counter counter dikali 3 misalnya. Ya gitulah, counter dikali dengan kali 3. Jadi kalau counter kali 3 berarti rusuknya jadi 3, kemudian 6, kan begitu. Sampai 9. Inilah mau dikerjakan. Nah, gitu. Lalu kita kan mau tahu juga sisinya berapa. Nah, volume kubus dari panjang, dari sisi lah, dari sisi sama dengan sisi, karena 9 kali 3 27, masih bisa lah 2 di sini, 2. Kemudian sama dengan volume kubus. Nah, ini kalau kita lihat sekarang, jadi agak rapi dia sedikit. Volume kubus sisinya 1, 3, kan gitu. 1, 3 dulu lah. 3 kali 1, 3, 6. Pokoknya terus. Sampai 9 kali 3. Nah, sentimeter. Kita lihat apa yang terjadi. Ini read line ini hanya tujuannya menjaga supaya dia berhenti di layar, supaya nampak dulu kita, baru hilang layarnya. Compile dulu. Counter tidak ditemukan. Ya, belum kita bilang bahwa di sini counter itu integer, bukan bilangan real, karena dia naik-naik 1. Tahu dia ordinal expression expected. Yang ini mungkin ada yang salah kita buat. Kita lihat dulu di mana lagi salah kita yang lain. Nah, salah di sini katanya. Apa salahnya? Sisi. Oh, ini sisi salah di sini. Kenapa? Karena di sini rusuk. Ganti. Rusuk sebenarnya, baru pas dia. Run, compile, udah sukses. Sekarang kita jalankan. Apa yang terjadi? Run. Nah, di sini muncullah sisi 3 cm 27 216. Sebenarnya salah ini kan. Volume dari sisi sebenarnya di sini kan bagusnya, ya kan. Volume kubus dari sisi. Cuman tadi maksudku supaya jangan panjang kali tulisannya ke sana. Ya aku hapuslah dia. Tapi jadi jelek. Volume dari panjang sisi sekian lah. Biar lebih berbahasa Indonesia lah dia. Jadi volume dari panjang sisi ini pun masih kurang. Volume apa ya kan? Volume kubus dari panjang sisi sekian. Cuman saya nggak tahu bagaimana caranya supaya yang ini tidak terus-terusan harus digeser-geser.
barulah muncul dia volume kubus dari panjang sisi 3. Ada juga yang bagusnya sentimeternya di sini. Kan begitu. Nah itu makanya programming ini selalu makan waktu yang lama. Karena begitu kita mengerjakannya, kita ada nampak kekurangan sedikit. Nah, wah kurang bagus dia. Nah, begini dia, volume kubus dari panjang sisi 27 cm sama dengan 19.683 cm kubik. Nah, sudah interaktif lah dia. Nah, inilah prosedur yang bisa dibilang sudah prosedur. Kalau yang tadi, itu namanya belajar membuat prosedur. Nah, belajar membuat prosedur. Bagaimana caranya supaya kita mengerti prosedur itu terjadi? Begitu dia. Kalau langsung ke sini ke bawah, kok bisa kayak gini ya? Prosesnya gimana? Kan begitu dia. Makanya perlu mengulang pelajaran itu. Karena yang penting di sini bukan jawabannya, prosesnya. Jadi kenapa di sini variabel? Karena nilai volume ini mau dibawa keluar dari prosedur ini. Sisi ini kenapa nggak variabel? Karena nilai sisi masuk ke dalam untuk diurusin. Nah udah jadikan kuruskan sederhananya, sisi kali sisi kali sisi. Kerjakan kalian yang lain di rumah. Misalnya segitiga, lingkaran, kerucut, limas. Loh kok itu dibikin Pak? Itu kan nggak perlu dipikirkan lagi. Udah dipelajari waktu SMP, waktu SD, waktu SMA. Jadi kita bisa fokus ke persoalan paskalnya dan prosedurnya. Lalu tugas kami kok susah kali Pak? Ya namanya tugas. Nggak pula aku suruh kalian tugasnya main kelereng.